Baiklah Bapak Ibu, mari kita mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di acara kegiatan hari ini di pembelajaran inovatif menggunakan AI atau Artificial Intelligence bersama narasumber kita Bapak dan Ibu luar biasa hari ini. Bapak Ibu luar biasa yang sudah hadir di Zoom atau Jimit hari ini adalah Bapak Ibu yang luar biasa. Mohon maaf mungkin kalau ada suara yang terganggu mungkin bisa menginformasikan kepada kami. Ya, suaranya tipis. Baik Bapak Ibu yang luar biasa, sebelum mulai kegiatan hari ini kita adalah yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seyogyanya kegiatan hari ini marilah kita mulai dengan berdoa. Untuk Bapak Ibu peserta Jimit hari ini untuk berdoa dipersilakan. Terima kasih. Bapak Ibu yang luar biasa, hari ini kita difasilitasi oleh MGBK atau Musyawarah Guru BK. Kepada beliau Bapak Sugiharto sebagai ketua dari MGBK. Waktu dan tempat kami persilakan untuk sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir di acara online ini, sehingga dengan bertemunya di sini semoga Bapak Ibu bisa menambah ilmu, bisa menambah wawasan tentang keguruan di dunia pendidikan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit mengutip dari Permendikbud bahwa guru itu harus memiliki 4 wawasan kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Yang kedua, kompetensi sosial. Kemudian yang ketiga, kompetensi pedagogik. Yang terakhir adalah kompetensi profesional. Oleh karena itu, Bapak Ibu diharapkan setiap saat untuk meningkatkan keilmuannya, mungkin dengan cara workshop, himtek, mungkin dengan online yang seperti ini. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan BK, bimbingan konseling, maka setiap saat keilmuan dari bimbingan konseling akan terus bertambah. Keilmuan daripada perkembangan dari masyarakat juga bertambah terus. Terkait dengan adanya bullying, maka sekarang ini sedang marak yang berkembang di masyarakat. Bahkan Wakil Presiden menandaskan bahwa penambahan guru bimbingan konseling sangat penting, sangat diharapkan ke depannya. Jadi formasi untuk guru bimbingan konseling ke depannya merupakan angin segar untuk meningkatkan kinerja, meningkatkan keberadaan daripada keberadaan guru BK. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada panjenengan semua yang sudah hadir pada acara ini. Semoga bermanfaat, semoga menambah ilmu, khususnya dan kepada para siswa nanti akan bertambah ilmunya atau dapat meningkatkan proses pembelajarannya kepada para siswa. Demikian yang saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Subhan selaku
moderator, dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekian dari saya, dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sugiarto selaku Ketua FGBK di Kabupaten Nganjuk yang sudah memberikan sambutan pada kesempatan kali ini. Mohon izin saya sebagai moderator untuk membacakan kurikulum PT dari dua panelis kita atau dua pemberi materi pada hari ini. Yang beliau adalah yang pertama adalah Bapak SPD GR, beliau lahir di Nganjuk, Jawa Timur, sebagai guru BK di SMKN 1 Hongkong. Beliau adalah punya pengalaman sebagai guru BK di SMKN 1 Lengkong dari tahun 2002 sampai dengan sekarang. Beliau juga sebagai guru BP Angkatan Kabupaten Nganjuk tahun 2002 atau tepatnya Angkatan ke-7. Juga pengajar praktik atau Angkatan ke-11 Kabupaten 2024 kali ini. Beliau sebagai owner EO Brilian Nganjuk, sebagai coach Gemini Akademi Jawa Timur dan sekaligus coach Gemini Atek Jawa Timur. Sementara untuk panelis kedua tidak juga kalah hebatnya, beliau adalah dari Ngetos. Beliau adalah Ibu Rustami KS atau Bu Rustami SPD. Beliau adalah seorang kepala sekolah TK di Kecamatan Ngetos. Beliau adalah Pus Akademi Jawa Timur dan guru penggerak komunitas belajar PMM di Kecamatan Ngetos. Demikian Bapak Ibu atau yang akan memberikan materi pada kesempatan kali ini kepada Pak Johan Azhari SPD dan Ibu Rustami SPD, waktu dan tempat kami silakan. Baik, terima kasih Pak Wuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukurillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Terima kasih atas kedatangan atau kesempatan Bapak Ibu yang bisa menyempatkan waktunya untuk belajar bersama, berbagi dan berdiskusi serta menambah pengetahuan dan wawasan kita yang nantinya akan menambah pengalaman dan juga saya yakin kompetensi Bapak Ibu akan lebih baik lagi dan bertambah lagi mungkin dari kegiatan ini. Baik, sebelum kita mulai, saya menyapa Bu Rus. Bu Rus ada? Halo, Bu Rus. Bu Rusmini ada? Oh, mungkin beliaunya lagi off. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai, tolong nanti saya akan membawakan sedikit pantun. Tolong nanti mic-nya bisa dibuka semua untuk menjawab cakep supaya suasananya lebih baik lagi. Saya mulai. Jalan-jalan ke Mangga 2. Cakep. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Beri aplaus Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Nah, sebelumnya saya sebenarnya ingin suasana kegiatan hari ini tidak normal atau seresmi kayak biasanya Bapak Ibu. Saya ingin modelnya itu dialog saja. Jadi nanti Bapak Ibu guru hebat bisa langsung chat di bawah kalau ada yang ditanyakan sehingga kelihatan suasana kegiatan hari ini nanti aktif dan juga kita saling berbagi bersama saja. Jadi di sini tidak ada yang lebih pintar atau banyak pengalaman. Mungkin karena saya lebih duluan dari Bapak Ibu dan mungkin suatu saat Bapak Ibu juga akan bisa mengalami seperti saya. Oke, untuk kali ini sebelum kita mulai, apakah Bapak Ibu di sini sudah mengosongkan gelas?
Dalam arti saya meminta tolong kepada Bapak Ibu, biarpun Bapak Ibu mempunyai pengalaman yang lebih banyak mungkin dari saya, karena saya juga terus terang masih belajar dalam kegiatan seperti ini, maka tolong kosongkan gelasnya supaya Bapak Ibu dapat mudah memahami apa yang akan saya sampaikan nantinya. Yang kedua, bila tidak ada kendala kamera Bapak Ibu, supaya kita bisa lebih nyaman dalam berdialog hari ini atau berkegiatan, tolong bisa dinyalakan kameranya. Bila ada kendala kamera, tidak apa-apa Bapak Ibu. Yang ketiga, tolong peran aktifnya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti ada sedikit pertanyaan atau mungkin ada sedikit hal-hal yang ingin saya lakukan interaksi supaya suasana kegiatan hari ini bisa berjalan lebih maksimal. Oke, izinkan Bapak Ibu saya membuka file yang pertama. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Belum ya? Oh, masih proses loading. Ya. Sudah Pak. Oh ya, terima kasih Ibu atas feedbacknya. Baik, kali ini kita akan memahami sedikit atau menjelaskan sedikit tentang mempersiapkan pembelajaran inovatif yang berbasis AI. Nah, mungkin dari sini Bapak Ibu, saya yakin pernah mendengar ataupun setidak-tidaknya pernah mencoba apa itu Gemini AI, atau kalaupun belum, bisa Bapak Ibu tulis di bawah di chat kira-kira Bapak Ibu apakah sudah pernah menjalankan atau memakai platform Gemini AI ini. Silakan Bapak Ibu menulis. Oh, baik. Ternyata yang sudah juga lumayan, yang belum juga ada juga. Sudah pernah, belum. Nah, pernah sedikit. Nah, untuk yang sudah, kira-kira sejauh mana Bapak Ibu sudah memakai Gemini AI ini di dalam kehidupan atau kegiatan Bapak Ibu sehari-harinya? Boleh dibuka mic-nya Bapak Ibu, kita interaksi saja. Oh ya, mungkin yang Pak Kosmas bisa membuka mic-nya Pak Kosmas. Bisa Pak, bisa. Suaranya feedback ya. Ya, coba Pak Kosmas bisa menjelaskan atau sedikit apa ya, berbagilah pengalamannya dari membuat RPP dan modul memakai Gemini. Oke, terima kasih. Selamat kalau di Flores. Ya. 3:30 di Flores. Salam kenal buat semua Bapak Ibu guru. Izin ini ya, kalau aku buat apa memanfaatkan Gemini ini sudah mau hampir 2 bulan. Itu contohnya itu ya bikin RPP, bikin modul ajar, modul project. Cuman kalau yang sebelum Gemini ini kan menggunakan ChatGPT. Yang saya gunakan itu ChatGPT, cuman ada ini ya, kalau pakai Gemini itu biasanya karena dari Google itu ada update terbaru begitu. Jadi apa yang kita minta itu sesuai update terbaru. Begitu Pak. Selain modul aja proyek P5 juga bisa tuh dibikin pakai Gemini. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kosmas, luar biasa pengalamannya yang sudah pernah dilakukan dengan platform Gemini AI ini. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan.
Untuk kali ini kita akan sedikit mohon maaf Bapak Ibu, mungkin saya agak ngerepoti sedikit, bisa membuka HP-nya Bapak Ibu dan bisa membuka Chrome atau mungkin Firefox dan mengetikkan www.menti.com. Ya. Saya juga membuka Bapak Ibu. Nah, di situ kira-kira Bapak Ibu, oh maaf ya belum saya buka. Bentar. Ya, mohon maaf. Tadi saya lupa membuka. Oke, ada yang sudah bisa mengisi semacam survei tersebut? Belum ya? Bentar. Sudah Pak. Sudah ya? Oke. Oke, pertanyaannya 2 kata. Apa itu AI? Oh, maaf. Saya keluarkan dulu. Bentar. Masuk lagi. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Ada 3 responden yang sudah membantu untuk mengisi. Ada 4 responden. Oke, ada lagi yang punya pendapat selain 5 responden tersebut? Pak Wuri juga boleh ikut. Monggo Pak Wuri, silakan diisi. Pak Ki, silakan. Ya, oke. Ternyata pendapatnya masih sama kuat ya. Tapi yang paling besar ini alat bantu. Yang kecerdasan buatan, oh ada yang keliru, kecerdasan. Mungkin ngetiknya pas bener gitu, dia akan muncul paling besar hurufnya. Oke, yang lain saya tunggu. Oke, kalau nggak ada saya lanjut aja. Oke, kecerdasan buatan, artificial intelligence, alat bantu. Nah, ini kecerdasan buatan yang paling besar, berarti pemilihan ini yang milih kecerdasan buatan lebih banyak ya. Mesin dibuat seperti manusia. Oke, nggak apa-apa. 2 kata, apa itu AI? Oke, saya cukupkan. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak yang paham apa itu AI. Nah, saya stop dulu presentasinya. Kita kembali ke file presentasi. Baik, semuanya Bapak Ibu, saya yakin sedikit banyak sudah memahaminya. Nah, kali ini Bapak Ibu, saya ingin ajak untuk mengikuti kegiatan ini. Yang pertama adalah mengenal AI. Jadi kegiatan kita kali ini adalah mengenal AI, kemudian prinsip dan keterbatasannya,
lalu dikhususkan ke Menal Gemini AI. Karena sekarang ini saya yakin Bapak Ibu sudah paham banyak sekali produk-produk AI ya, yang akan kita pelajari, kita fokuskan dulu ke Gemini, dan mungkin nanti ada sedikit bonus mungkin yang berhubungan dengan AI juga, tapi dengan platform atau aplikasi yang berbeda. Yang ketiga adalah cara membuat prompt yang efektif ya. Sebenarnya untuk membuat prompt yang efektif itu nggak ada yang baku ya Bapak Ibu. Jadi semuanya itu memang ada dasarnya atau ada istilahnya rumus baku nggak ada. Cuma dasarnya itu seperti Bapak Ibu nanti akan menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Yang keempat adalah nanti adalah bukti karya. Dalam hal ini berupa sebuah tugas dalam memanfaatkan Gemini AI ini ya. Saya yakin Bapak Ibu sangat mudah dan paham dengan memanfaatkan Gemini AI ini ya Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya AI. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab di Mentimeter, ada yang berhubungan dengan kecerdasan buatan, ada yang berhubungan dengan artificial intelligence, dan yang paling besar hurufnya tadi kayaknya kecerdasan buatan. Nah, saya minta tolong kepada Bapak Ibu, dua kata AI yang paling menarik itu singkatan apa? Misal saya itu mengatakan AI itu adalah asisten AI atau asisten saya. Nah, mungkin Bapak Ibu punya ide yang unik, yang menarik tentang AI, dua kata dari AI atau dua huruf dari AI dijabarkan dalam dua kata. Silakan ditulis di dalam chat di bawah ini Bapak Ibu. Misalkan tadi saya mengatakan asisten AI. Ya. Nah, Bapak Ibu punya ide unik apa? Mungkin yang bisa saya baca. Alat bantu, oke. Ya, ada lagi Pak selain Pak Kosmas? Asik dan indah, oke, bagus sekali Bapak Ibu. Aku iso, Pak Miftahul Arifin, ya nggak apa-apa. Yang paling mudah saja diingat ya, daripada berpikiran terlalu berat. Oke, ada lagi Bapak Ibu, mungkin ada kreativitas tentang AI. Ya. Mungkin ada lagi mungkin aku iso sudah dan lain sebagainya, mungkin seperti itu. Nah, oke, ala iso Pak Irwin, oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Asisten pribadi, apa namanya? Oke, nggak apa-apa, apa. Oke, kita lanjut saja. Interaksinya kita lanjut. Oke, siap. Oke Pak Syaikul, terima kasih. Bagus juga idenya yang unik, yang menarik. Ya, kita lanjut ke materi yang tadi. Oke, bentar, kok hilang materinya. Bentar. Oke, kelihatan Bapak Ibu? Oke, jadi AI ini dalam kehidupan kita adalah teknologi kecerdasan buatan Bapak. Yang mana teknologi kecerdasan buatan ini itu telah menjadi bagian dari hidup kita. Sebenarnya AI ini, teknologi AI ini sebenarnya sudah ada sejak lama Bapak Ibu. Cuma mungkin pengembangannya dan lain sebagainya baru bisa dilakukan saat ini. Dan di sini AI terus berkembang. Sekarang ini AI terus berkembang sesuai dengan zamannya, dengan kondisi sekarang, sehingga AI sekarang ini lebih cerdas lagi daripada AI yang dahulunya. Jadi di sini ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu bisa resen menjawab lewat suara atau mic-nya bisa dinyalakan, atau bisa juga lewat chatting. Silakan. Pertanyaannya, bagaimana teknologi kecerdasan buatan
sudah mengubah pengalaman digital Bapak Ibu? Mungkin bisa langsung resen atau bisa Bapak Ibu mengisi chat di bawah. Silakan. Iya, bagaimana teknologi kecerdasan buatan atau AI ini sudah mengubah pengalaman digital Bapak Ibu? Sejauh mana AI ini sudah bermanfaat misalkan atau membantu pekerjaan Bapak Ibu? Kalau menurut Bapak Ibu, saya yakin AI ini kebermanfaatannya itu memperingan atau ya silakan Pak Imas menyalakan mic-nya. Bentar. Mungkin dibantu moderator nyalakan mic-nya. Oh, Ibu Imas, mohon maaf. Oke, ini Bu Kristiana sangat terbantu ketika buntu dalam mengerjakan tugas. Masya Allah, sangat bermanfaat ya Bu ya. Dengan AI ini ada ide kreatif dan mengembangkan mungkin ide-ide tersebut. Bu Dia juga mempercepat dan sangat membantu kerja. Memang sangat saya rasakan juga Ibu Bapak. Saya sekarang saya merasakan sangat terbantu sekali, kerjaan sangat cepat sekali gitu. Bahkan saya merasakan kalau AI ini sebenarnya dulu itu kalau dikatakan cerdas ya enggak Bapak Ibu. Karena AI ini modelnya kan dia dipakai oleh manusia, diajari, mereka butuh diajari juga loh Bapak Ibu AI itu. Bahkan juga pernah AI tersebut membuat, ya saya yakin membuat kesalahan-kesalahan dalam menjawab atau bahkan tidak bisa menjawab. Nah, kemudian manusia mengajari mereka, mengisi datanya atau mengisi semacam info-info yang baru, yang up to date-nya, sehingga AI semakin lama semakin cerdas. Pernah teman saya itu bercerita bahwa dulu AI tersebut ketika dia beri pertanyaan tentang apa ya, kalau nggak salah lupa saya, itu dia nggak bisa jawab. Nah, kemudian dia diajari dengan memberikan contoh-contoh apa yang diinginkan oleh teman saya. Dan setelah diajari beberapa menit, beberapa jam, kemudian teman saya membuat sebuah pertanyaan atau studi kasus. Ternyata AI tersebut bisa menjawab dengan sesuai yang diharapkan oleh teman saya atau oleh orang yang menginstruksikan kepada AI. Jadi AI ini kalau menurut saya dulunya juga istilahnya nggak cerdas amat ya, istilahnya seperti itu. Tapi karena manusia terus berinteraksi, terus mengajarinya, memasukkan referensi, memasukkan pengetahuan, pengalaman, wawasan, sehingga AI tersebut terus berkembang dengan baik. Oke, ini Pak Erwin, kecerdasan buatan intinya membantu membuat kerangka pikir yang butuh disempurnakan. Betul sekali Bapak Ibu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau AI sekarang itu jangan langsung Bapak Ibu copy paste tempel gitu ya, atau ATP gitu ya, amati tiru plek. Jadi masih perlu Bapak Ibu lakukan pengeditan, terus bahasanya juga dirubah dari bahasa robot dirubah ke bahasa manusia kayak gitu. Jadi perlu sekali. Kemudian juga sekarang ini AI juga terus berkembang, terus mengalami evolusi pengetahuannya, dan saya yakin kalau Bapak Ibu tidak mengikuti perkembangan tersebut, suatu saat Bapak Ibu akan ketinggalan untuk memahami AI. Oke, next kita lanjut. Nah, setelah kita lihat pertama adalah generasi AI itu melalui email ya. Jadi email itu yang pertama kita pernah kenal tahun berapa ya? Bulan 2006 gitu sudah saya punya juga, 2001 sudah. Itu dimulai dari email ya Bapak Ibu.
Jadi mereka email, Gmail terutama itu menggunakan kecerdasan buatan. Seperti apa? Yaitu ketika mereka kadang-kadang kan ada kayak file spam gitu yang menyebabkan ya, komputer kita bisa error, bisa hang dan lain sebagainya. Kemudian juga mendeteksi upaya phishing dan merekomendasikan balasan yang cerdas. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah kan seperti email terkirim kemudian ada balasan. Nah, itu juga bisa dilihat di aplikasi machine learning ya. Ini fungsinya untuk membantu mengorganisir email dan juga mengidentifikasi pesan prioritas. Jadi di email terutama Gmail, Yahoo, mungkin apalagi ya, yang banyaklah akun-akun email yang sekarang itu ada semacam kecerdasan buatan yang mana di dalamnya juga ada machine learning-nya juga. Nah, kita juga bisa lihat yang saya yakin Bapak Ibu sering lihat yaitu fitur-fitur di YouTube ya. Nah, seperti judul dari video di YouTube tersebut, kemudian subtitlenya, ringkasan yang dibuat otomatis, itu semua menggunakan pemrosesan bahasa alami yaitu NLP, Neuro Language Program ya. Terus kemudian ada juga video rekomendasi yang didapatkan melalui model-model machine learning ini. Nah, itu semua ada di aplikasi yang sudah lama ada Bapak Ibu. Kemudian berkembang seperti sekarang ini ada yang ChatGPT, ada Gemini, ada lagi apa itu Telegram AI, WhatsApp AI, dan saya yakin nanti suatu saat juga akan terus berkembang. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada sedikit penjelasan tentang apa itu kecerdasan buatan. Ya, benar juga bahwa AI ini adalah ilmu yang mengajarkan mesin untuk meniru perilaku cerdas manusia. Jadi seakan-akan mereka itu tetap juga diajari, diberi contoh Bapak Ibu, karena mereka mesin. Kalau nggak kita beri contoh, mereka tidak secerdas yang kita pikirkan. Jadi AI ini tetap diajarkan dan dilatih menggunakan program komputer sehingga mereka bisa belajar, beradaptasi, kemudian mereka terus berkembang sampai secanggih kali ini. Mungkin dalam penjelasan saya ada yang kurang paham, silakan Bapak Ibu bisa langsung chat bertanya di Meet ini, Google Meet ini. Nah, ini tadi yang saya sampaikan ke grup polling, ternyata ada polling menyatakan AI tidak akan pernah bisa menggantikan keahlian. Dan saya lihat yang respect untuk setuju bahwa AI itu tidak pernah bisa menggantikan keahlian itu lebih banyak daripada yang tidak setuju. Jadi AI itu memang saya yakin juga tidak akan bisa menggantikan keahlian, pengetahuan, ataupun kreativitas Bapak Ibu guru ya, atau seorang pendidik. Namun AI ini bisa dimanfaatkan untuk menjadi alat yang berguna Bapak Ibu untuk meningkatkan apa? Meningkatkan pengetahuan kita, kompetensi kita di sekolah sehingga nantinya kita bisa mengikuti perkembangan zaman, kodrat alam, kodrat zaman yang menitik beratkan pada pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah paham dan memahami hal tersebut. Yang berikutnya adalah memperkaya Bapak Ibu pengalaman. Pengalaman dalam hal apa ya? Pengalaman dalam pengembangan diri Bapak Ibu di kelas, di sekolah, kalaupun profesi Bapak Ibu guru, tapi kalau mungkin profesi lain mungkin semacam dosen, pekerja di perusahaan tertentu misalkan, atau wirausaha, sangat penting banget AI dalam menopang atau menjadi pendamping
dalam meningkatkan penghasilan di perusahaan mereka. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Jadi secara garis besar prinsip AI Google ini itu mempunyai fungsi bermanfaat secara sosial. Dalam hal ini bisa membantu Bapak Ibu guru atau mungkin profesi lainnya dalam pengembangan diri atau mendampingi dalam kegiatan sehari-hari. Nah, misalkan kayak ya mungkin saya sendiri ketika mungkin tidak ada kegiatan, saya jadikan AI itu semacam teman untuk berdiskusi atau mungkin memecahkan problem-problem yang terjadi di lapangan yang mungkin saya membutuhkan tambahan dukungan atau referensi untuk mengambil sebuah keputusan, sehingga keputusan yang saya lakukan itu tidak istilahnya membuat pro kontra lah atau membuat masalah baru gitu ya. Nah, menghindari bias. Nah, jadi dalam menjalankan atau memerintahkan perintah prompt di AI, dihindari bias atau mungkin kayak kecenderungan ke hal-hal yang tidak benar gitu. Memang kalau saya merasakan AI ini ibarat sebuah pisau bermata dua ya. Maksud saya kalau kita gunakan dalam kegiatan kebaikan, maka AI ini sangat bermanfaat sekali. Tapi bisa juga digunakan ke kegiatan-kegiatan yang tidak benar atau kurang baik ya. Khawatir saya ada AI ini yang mengajari mengunggah materi yang berhubungan tentang hal-hal yang berbau kriminalitas kayak gitu dan lain sebagainya. Kemudian aman dan terlindungi, kemudian juga bertanggung jawab kepada orang lain, memegang teguh prinsip privasi. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu yang sudah terbiasa dengan AI atau dengan kehidupan sehari-hari dengan AI, tolong jangan sering-sering memasukkan data pribadi, misalkan nomor telepon, alamat rumah yang asli dan lain sebagainya ya. Karena saya yakin ya ada yang mengatakan memang AI tidak punya semacam database yang tepat atau yang tetap. Coba buktikan Bapak Ibu ketika memerintahkan membuat prompt dengan judul tertentu, materi tertentu, tujuan tertentu, dibuat untuk apa. Ketika Bapak Ibu kurang cocok dengan prompt tersebut atau perintah tersebut, Bapak Ibu ulangi lagi, saya yakin akan berbeda dengan jawaban pertama kedua. Itu menandakan bahwa AI, kalau saya merasakan itu semacam kayak dibuat jawabannya itu banyak gitu ya. Jadi dia tidak terlalu banyak menyimpan banyak gitu. Yang berikutnya adalah menjunjung tinggi standar ilmiah. Nah, memang saya rasakan juga saya membuat misalkan buku gitu ya. Sekarang saya merasakan saya edit dulu ya, belum saya baca, saya belum rubah ke bahasa manusia yang lebih humanis gitu. Tapi saya merasakan kalau seperti ini Bapak Ibu guru sudah memahaminya, saya yakin satu malam saja membuat buku itu bisa teratasi. Tentu harus Bapak Ibu punya pengalaman dan pengetahuan. Apalagi kalau membuat modul ajar, membuat tulisan-tulisan ilmiah, membuat artikel. Mungkin ada yang di sini yang hobi menulis di surat kabar. Nah, ini AI sangat berguna sekali untuk membantu etos kinerja kita di lapangan. Oke, next. Tersedia bagi pengguna yang mematuhi prinsip-prinsip ini. Oke, next. Bias. Nah, ini yang saya maksudkan tadi ya Bapak Ibu. Baik, bisa ditulis Bapak Ibu apa sih sepahaman Bapak Ibu bias itu di kolom chat, mungkin biar Bapak Ibu tidak ngantuk.
Apa sih pengertian bias, Bapak Ibu? Oke, silakan menulis di chat kira-kira bias itu apa sih? Nanti ada 3 komponen atau hal-hal yang perlu diwaspadai oleh Bapak Ibu dalam menekuni atau dalam mempelajari AI ini. Samar, ambigu. Oke, ada lagi menyimpang, memiliki terminologi sedikit menyimpang. Oke. Ada lagi ibu-ibunya mungkin biar gak ngantuk. Iya. Bu Rustami ada suaranya? Bisa bergantian? Oke, halu. Oke, bias sama halu. Nanti saya jelaskan. Oke, kita lihat dulu, kita baca dulu pengertian dari bias tersebut. Nyeleweng. GC. Oke, Pak Saiful, GC itu apa? Bisa membantu menjelaskan, Pak Saiful? GC. Tidak fokus, ya Bu Muti. Oke, Bapak Ibu sudah kelihatan respon, sudah kelihatan aktif. Oke, cukup kita lanjut ke slide berikutnya supaya nggak habis waktunya. Nggak jelas Pak Wuri. Oke, masuk juga. Jadi semuanya apa pendapat Bapak Ibu itu mendekati hal yang benar. Nah, kali ini saya akan menjelaskan sedikit apa itu bias. Nah, jadi sini sudah disebutkan bahwa AI itu perlu dievaluasi, Bapak Ibu. Jadi hasilnya dari AI, jawaban AI itu jangan 100% langsung dianggap benar gitu ya. Perlu diteliti. Karena pernah saya alami juga ketika saya mencoba mengetik prompt-nya itu apakah kemerdekaan bangsa Indonesia itu hasil hadiah dari penjajah gitu ya. Ternyata di situ ada penjelasan bahwa waktu itu Pak Insinyur Soekarno presiden kita itu bekerja sama dengan sekutunya. Nah, kayak gitu kan perlu sekali kita cermati lah. Jangan sampai sejarah yang dibuat oleh AI itu tidak sesuai yang ada di buku-buku yang sudah ada. Ya mungkin bisa juga itu benar, tapi saya yakin itu juga merupakan bias dari jawaban AI. Jadi bila ada jawaban AI yang membias seperti itu nantinya berdampak negatif pada siswa dan guru. Yang kedua, sistem AI itu mencerminkan bias dalam data pelatihan dalam kegiatan mereka. Jadi sebenarnya di ChatGPT atau di Gemini itu kan model chatbotnya itu dilatih oleh manusia, yang mana manusia itu mengunggah data-data, mengunggah file di ChatGPT atau Gemini, AI dan sebagainya, sehingga mereka lebih pintar. Mereka mengumpulkan data. Kemudian yang dapat mencerminkan bias sosial, bisa juga seputar tentang gender, budaya, dan banyak lagi. Oke. Nah, yang berikutnya, ternyata jawaban AI itu juga mengandung halu, Bapak Ibu. Nah, halusinasi atau dan akurasi. Jadi ini adalah kelemahan daripada AI. Ini kalau nggak salah survei yang beberapa waktu yang lalu, Bapak Ibu, yaitu ya berapa 1 tahun yang lalu lah katakan. Saya yakin tahun-tahun ini sudah mengalami perubahan yang lebih baik, saya yakin. Jadi AI ini memiliki keterbatasan, Bapak Ibu. Jadi keterbatasan pengetahuan itu masih ada. Tapi seiring dengan waktu, saya yakin suatu saat AI akan lebih lengkap lagi kemampuan. Jadi tidak selalu memberikan jawaban yang akurat.
kesalahan dalam jawaban tersebut itu disebut halusinasi ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat di contoh ini saat Anda berinteraksi dengan chatbot atau ketika mengetik prompt di Gemini AI atau chat GPT atau Telegram AI atau WhatsApp AI, ingatlah bahwa mereka itu bisa saja percaya diri memberikan informasi yang salah. Jadi belum tentu apa yang disampaikan oleh AI itu ada benarnya. Tentu kita harus tetap mengontrol, tetap membaca, merevisi bila ada yang kurang. Nah, seperti ini. Lanjut, next. Kemudian privasi. Nah, dalam hal privasi data yang tadi saya sempat sampaikan, itu juga terkadang menampilkan informasi yang tidak akurat Bapak Ibu. Benar, saya pernah ngalami Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu ketika disuruh memasukkan data, bukan disuruh ya, memasukkan data nama asli, alamat asli, nomor telepon asli, itu berbahaya Bapak Ibu. Karena itu privasi data Bapak Ibu akan bisa dilihat oleh orang-orang yang pintar ya, kayak hacker atau apa, itu sangat pintar kalau melihat seperti itu. Jadi sebaiknya ketika Bapak Ibu mendapatkan jawaban dari AI apapun, itu periksa ulang jawabannya sebelum digunakan dalam pengajaran di kelas. Karena yang kita hadapi adalah murid-murid kita Bapak Ibu. Khawatirnya mereka ibaratnya mendapatkan informasi yang nggak benar kemudian dipakai selamanya oleh mereka. Nah, bisa kacau Bapak itu. Selain itu hindari penggunaan informasi sensitif. Dalam hal ini ya tadi yang saya sebutkan, apalagi mencantumkan nomor telepon, alamat rumah jelas-jelasnya, RT RW-nya, nomornya. Jadi hati-hati Bapak Ibu ya dengan teknologi kecerdasan atau zaman sekarang ini. Termasuk data siswa. Biasanya kan kita di sekolah itu ada tugas membuat profil siswa, pemetaan siswa, yang mana kita punya data mereka yang lengkap dan lain sebagainya. Nah, itu juga privasi data yang perlu kita tidak lakukan. Terus bagaimana Pak caranya supaya data tersebut tidak jadi privasi data yang berbahaya ya? Bapak Ibu bisa lakukan dengan nama samaran, mungkin alamat yang istilahnya juga nggak asli dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Nah, kita akan masuk di materi inti ya Bapak Ibu. Nah, selamat datang Bapak Ibu semua di keluarga besar Gemini Akademi ini. Nah, jadi Gemini ini adalah sebuah platform yang dapat membantu meningkatkan kreativitas ya, insya Allah, dan produktivitas Bapak Ibu. Tadi yang saya sebutkan itu tadi Bapak Ibu, semacam kita itu memegang pisau bermata dua. Kalau kita gunakan untuk kebaikan, untuk meningkatkan produktivitas kita, kreativitas kita, sangat baik Bapak Ibu. Bapak Ibu lanjutkan saja. Saya mendukung sangat, mendukung banget kegiatan Bapak Ibu. Bisa untuk diajak untuk ngobrol ketika malam minggu tidak ada teman, ketika sendiri, menulis, merencanakan belajar, pembelajaran, dan masih banyak lagi ya Bapak Ibu fungsi dari AI tersebut. Nah, silakan Bapak Ibu bisa membuka Gemini AI ataupun kalau belum bisa, baik saya akan membantu ini ya. Jadi pertama kalau yang belum membuka ruang mukanya, buka aja Chrome, kemudian Bapak Ibu bisa ketik Gemini di Google. Kalau yang sudah bisa langsung aja masuk ke dalam. Nah, ini belum saya tampilkan ya, mohon maaf.
Oke. Iya, Bapak Ibu. Kelihatan Bapak Ibu? Yang perlu digarisbawahi ternyata Gemini ini punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh AI yang lain. Nah, ini saya awali dengan yang awal. Bapak Ibu bisa buka Chrome seperti ini, kemudian diketik Gemini, atau kalaupun Bapak Ibu sudah membuat bookmark yang disimpan dalam bentuk shortcut gitu ya, yang bisa mempermudah Bapak Ibu, silakan. Setelah itu akan keluar seperti ini, klik yang paling atas saja Bu, ya Gemini Bapak Ibu, klik ya seperti ini. Nah nanti akan seperti ini ya. Ya, yang belum punya akun tentu Bapak Ibu harus membuat akun dulu ya. Seperti ini ya. Ini karena saya sudah membuat akun, langsung saja. Nah, untuk versi Gemini itu ada juga yang gratis, ada yang tidak Bapak Ibu. Yang Gemini biasa ada, ini yang versi gratis, Gemini Advance. Ini yang versi berbayar Bapak Ibu. Beda juga hasilnya. Nah, itu seperti ini. Kemudian untuk merubah settingan ini kan standarnya biasanya putih. Ini klik setelan ini ya Bu, bawah itu. Kalau versi yang berbayar itu seperti ini Bapak Ibu. Ada temanya dibuat putih, buat gelap. Sudah ada link publiknya untuk share hasil kita chat dalam bentuk chat, kemudian kita kirim ke teman untuk ngajak diskusi dan lain sebagainya. Dan juga dalam bentuk file-file berekstensi tertentu. Seperti apa? Ini kayak ini ekstensinya. Nah, jadi ekstensinya itu ada lumayan banyak ya, Google Hotel, Google Workspace, Google Map, Google penerbangan, YouTube musik, banyak sekali Bapak Ibu. Ini bisa jadikan ekstensi. Yang kemudian yang kedua, selain itu adalah, oh ini lagi, bentar saya back dulu. Yang berikutnya adalah, bentar. Setelah aktivitas percakapan, kemudian bisa juga untuk mengetik kegiatan-kegiatan atau membuat prompt yang akan kita buat. Nah, yang pertama seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, jadi misalkan kita akan membuat instruksi atau membuat sebuah prompt. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah memahami ya pola dasar untuk membuat prompt. Oke, kalau belum, kita kembali ke file presentasi tadi aja, supaya Bapak Ibu bisa memahami tentang pembuatan prompt. Karena di materi itu ada pembuatan promptnya juga, sehingga Bapak Ibu bisa nanti terbiasa. Oke, jadi tampilan Gemini tadi seperti itu. Saat menggunakan Gemini ini, maka ada pilihan beberapa draft respon. Maksudnya itu setelah Bapak Ibu mengetikkan prompt, maka Gemini mempunyai kelebihan kita diberi 3 alternatif jawaban. Nah, nanti di situ Bapak Ibu bisa memilih jawaban yang sesuai diharapkan oleh Bapak Ibu semua. Misalkan seperti itu. Oke. Kemudian dari tampilan draft ini kelihatan ya Bapak Ibu di aplikasinya. Nah, di sini kita bisa memilih 1, 2, 3, draft 1, draft 2, draft 3. Misalkan promptnya adalah buatkan saya, misalkan dijelaskan dulu ya, kita harus punya struktur temanya dulu.
Misalkan perkenalan diri dulu, saya adalah guru, misalkan saya bimbingan konseling di SMA, sekolah menengah kejuruan. Saya ingin membuat buku modul ajar atau buku modul sekolah gitu, sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Nah, seperti itu harus dijelaskan. Nah, di sini ada pin percakapan. Jadi pin percakapan ketika kita memasukkan prompt pertama itu akan keluar semacam kayak kalau gampangannya itu file gitu, file yang tersimpan katakan kayak gitu. Tapi aslinya jejak juga. Jadi pin percakapan itu adalah ide terbaik yang membutuhkan waktu sehingga tersimpan percakapan kemudian yang bisa dibuka di waktu yang lain atau di hari lainnya kemudian seperti ini. Kemudian Gemini juga punya kelebihan mengekspor jawaban Anda. Ini yang berbentuk kayak gunting gitu loh. Apa ya, kayak gunting. Share and export itu. Nah, jadi setelah Bapak Ibu mengisi prompt di Gemini kemudian mengenternya atau menjalankannya, maka akan keluar jawaban. Nah, jawabannya itu bila Bapak Ibu ingin membagikan ke orang lain, maka klik tombol bagian ekspor untuk menyalin respon Gemini tersebut. Pak Wuri kalau sudah lebih dari 1 jam beritahu ya. Oke lanjut. Nah ini edit prompt-nya. Nah di Gemini itu bisa punya kelebihan lain yaitu bila kita misalkan mengetik permintaan kita itu kurang pas gitu bisa kita edit. Oh nggak nampak. Oh iya ya. Oh ini ya. Tadi saya ya ini ya. Jadi edit prompt. Ini yang punya kelebihannya Gemini. Jadi ketika Bapak Ibu membuat instruksi kemudian dijawab tidak sesuai yang kita harapkan jawabannya, itu bisa diedit dengan klik kayak tanda pensil di sebelahnya pertanyaan itu Bapak Ibu. Atau sebelahnya instruksi yang Bapak Ibu berikan. Itu ada kayak tanda pensil, itu diklik. Terus kemudian instruksi yang kita buat kita perbaiki, kita revisi prompt-nya. Kemudian kita edit. Kemudian jika sudah selesai, kita klik perbarui atau kita pilih tombol perbarui, maka jawabannya akan berubah lagi sesuai yang kita harapkan. Nah, inilah pentingnya prompt ya Bapak Ibu. Jadi, mengapa prompt itu sangat penting ya, efektif. Karena instruksi yang Bapak Ibu tuliskan ini kan berhubungan dengan chatbot ya. Jadi apa yang prompt Bapak Ibu buat atau pikirkan dengan matang itu menghasilkan hasil yang lebih baik. Contohnya, misalkan Bapak Ibu meminta tolong anaknya atau istrinya atau suaminya. Bu, Pak, tolong belikan saya bakso. Nah, ketika membuat prompt belikan saya bakso, maka penjual bakso akan memberi apa saja bakso yang ada di situ. Padahal Bapak Ibu harapannya pingin bakso ada sayurnya, ada mie-nya, lengkap lah gitu. Nah ternyata Bapak Ibu cuma dikasih bakso sama pentol sedikit sekali sayurnya. Tentu Bapak Ibu akan merasa kecewa atau kurang istilahnya kurang senang lah dengan apa yang dijual oleh pedagang tersebut atau penjual bakso tersebut. Begitu juga pada pembuatan prompt di AI apapun, baik Gemini, baik ChatGPT, baik WhatsApp AI, Telegram AI. Kalau susunan dari struktur dari Bapak Ibu membuat prompt itu kurang bagus, maka menghasilkan juga yang kurang bagus. Nah, kali ini Bapak Ibu saya akan sharing fondasi dasar dalam menyusun prompt. Bisa Bapak Ibu lihat di sini. Yang pertama adalah persona. Ini yang Bapak Ibu perlu catat ini. Jadi enggak langsung kita membuat
Gemini tolong buatkan saya gambar bakso. Maka yang akan disampaikan adalah bakso sesuai yang apa yang disimpan datanya oleh atau apa yang ada di data yang ada di Gemini. Nah, pertama adalah persona atau peran. Ini maksudnya adalah Bapak Ibu harus menjelaskan identitas Bapak Ibu. Misalkan saya adalah seorang guru bimbingan konseling, atau saya adalah seorang dosen profesional atau penulis profesional. Bisa juga saya adalah seorang penulis terkenal, Pramudia Ananta. Wah, gitu nggak apa-apa Bapak Ibu. Pakai namanya orang-orang yang terkenal, penulis-penulis terkenal. Atau saya kalau pemusik gitu misalkan. Saya adalah Iwan Fals, buatkan saya teks lagu-lagu gitu. Itu nggak masalah juga Bapak Ibu. Nah, kalau di sini contohnya adalah saya adalah sebagai guru IPA kelas 7 SMP yang fokus pada pendidikan kontekstual. Nah, di sini Bapak Ibu jelaskan. Bisa juga saya adalah seorang guru IPA kelas 7 SMP di kelas berapa, misalkan kelas SMP kelas 8 mungkin ya. Mungkin kelas 9 yang fokus pada mungkin Bapak Ibu mungkin berhubungan dengan kompetensi Bapak Ibu mungkin. Terus kemudian setelah Bapak Ibu mengenalkan diri dalam bentuk peran Bapak Ibu atau identitas Bapak Ibu, yang berikutnya adalah Bapak Ibu harus membuat komponen yang kedua, yaitu tugasnya atau tugasnya apa yang ingin Bapak Ibu lakukan. Misalkan di sini Bapak Ibu menjelaskan secara detail bantuan yang Bapak Ibu inginkan kepada Gemini AI ini. Misalkan contohnya adalah tadi setelah Bapak Ibu membuat identitas, maka tugas-tugas yang akan diperintahkan atau langkah-langkah yang akan diperintahkan ke Gemini AI itu apa? Misalkan buatlah 2 kegiatan diskusi kelas yang sangat menarik untuk proyek kurikulum. Oke, silakan Pak Wuri. Ada yang ditanyakan? Bapak, ya. Aku tinggal 2 menit, Pak. Kita beralih ke tanya masalah ini. Oke, siap. Oke, Pak Bu Rus sudah siap melanjutkan ini dari sini? Atau saya selesaikan satu slide ini ya? Ini yang penting banget intinya dari membuat prompt ya. Jadi setelah Bapak Ibu membuat tugas, langkah, kemudian format atau bagaimana format yang ingin Bapak Ibu inginkan. Atau bisa juga berhubungan dengan metode, model, strategi yang ingin Bapak Ibu inginkan. Kayak gini adalah contohnya, buatlah format dalam struktur yang jelas dalam tabel. Jadi dibuat kayak tabel jawabannya nanti. Kemudian konteks terakhir ini ya, atau batasannya, baru Bapak Ibu harus membatasi juga jawaban dari Gemini AI tersebut. Jadi diberi pembatasan itu tujuannya adalah biar jawabannya itu mengkerucut atau mengumpul pada jawaban yang ingin disesuaikan. Dalam hari ini adalah misalkan ditujukan khusus untuk kelas 8 atau kelas 7 di SMP menengah, sekolah menengah di Jakarta, yang mana siswanya sangat termotivasi dengan contoh-contoh kontekstual sesuai dengan pendidikan kontekstual. Oke, mungkin Bapak Ibu bisa praktek, bisa mencoba di ChatGPT atau nanti dicoba sendirilah di rumah dengan mencontoh komponen prompt yang efektif ini. Nah, ini contohnya seperti ini. Ya, insya Allah siap Pak Muhammad. Kita akan bagikan.
Jadi ini promo efektifnya seperti ini. Saya ada sebagai guru ini person, buatlah 2 kegiatan tugas. Jadi ada penggolongan sendiri, pengelompokan sendiri sehingga akan memudahkan Bapak Ibu untuk membuat prom dan mempraktekkan prom di rumah. Oke. Oke, silakan Bapak Ibu, saya beri kesempatan untuk bertanya, bisa boleh raise hand, bisa boleh langsung di chat. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih sekali Bapak atas penjelasannya, luar biasa sekali. Monggo untuk kita beri respon positif kepada Bapak Subhan sebagai wujud apresiasi kita kepada beliau. Monggo Bu Siti. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Presentasi yang hebat dan luar biasa. Mohon maaf tadi saya tidak membuka video karena disambi masak ini Pak. Iya, nggak apa-apa Bu. Tapi selalu menyimak dari yang Bapak sampaikan narasumber tadi bahwa AI ini belum akurat, tidak punya database, sehingga kita juga perlu evaluasi ketika kita membuat sebuah form atau apapun dengan menggunakan AI ini. Berarti dari sini kita kalau menggunakan AI hanya sekedar sebagai referensi, ya Pak. Betul sekali Bu. Mendukung, ya, membantu. Hanya sebagai referensi, sehingga tidak bisa menjadi langsung copy paste seperti tadi. Kemudian begini, bagi yang pemula ya Pak, karena kan namanya pemula kan belum tahu itu jawabannya itu benar atau salah yang ditampilkan oleh AI itu. Nah, itu bagaimana? Berarti kita juga harus buka referensi yang lain lagi ya Pak. Contohnya mungkin kita akan membuat apa tadi, seperti apa ya, karya tulis atau apa, ternyata tadi dari sejarah saja ada yang melenceng, tidak sesuai dan lain sebagainya. Berarti nah kita bisa kerja double ya Pak, istilahnya 2 kali. Iya, betul Bu. Ya, karena ini juga mohon maaf, kalau ini juga di AI ini bisa muncul positif ataupun negatif, tergantung siapa yang mengisi data di situ kan, begitulah. Ini juga sangat kita harus hati-hati dan waspada pada peserta didik kita, yang mana ketika mereka hanya mengupdate dengan AI ini ternyata muncul hal-hal yang kurang positif, maka di sini kita sebagai pendidik ini harus bagaimana ya Pak, karena kan AI ini bisa dibuka di rumah ataupun di mana saja tanpa sepengetahuan ataupun dalam pengawasan seorang guru. Mohon arahan, petunjuk, dan dampak apa pada peserta didik kita, terutama anak yang sudah mengenal IT. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk berikutnya Bapak Alek Farhan, waktu kami persilakan. Baik Pak, terima kasih. Mohon maaf saya menggabungnya agak terakhir, tadi jemput istri pulang karnaval Pak. Pertanyaan saya Pak, apakah Gemini ini menyediakan fasilitas untuk membaca file referensi pasti dari kami berupa PDF, sehingga Gemini bisa membaca PDF yang kami unggah pada Gemini, kemudian Gemini mengolah data PDF itu sehingga apa yang kami tanyakan terkait dengan PDF itu bisa dianalisis oleh Gemini dalam bentuk jawaban, sehingga referensinya jelas, yaitu dari PDF yang saya unggah, baik itu yang trial atau yang premium Pak. Mohon jawabannya. Terima kasih Bapak Alek atas pertanyaannya. Monggo Bapak Subhan untuk menjawab pertanyaan pertama dari Ibu Siti Mujayana dan pertanyaan kedua dari Bapak Alek. Terima kasih. Monggo. Baik, saya jawab langsung aja Bu Siti Mujayana. Siap Bapak. Ya Bu Siti ya, Bu Siti ya tadi ya. Siap.
Tadi mengenai kekhawatiran Bapak Ibu Siti itu wajar ya Bapak Ibu. Jadi memang kondisi sekarang ini kita sebagai guru benar-benar perlu sekali memonitoring, mengontrol siswa-siswa yang sudah memahami atau sudah sering sekali mereka itu bergelut dalam AI ya, dunia AI. Bahkan di game-game sekarang sudah banyak sekali AI yang sudah masuk di dalam aplikasi game. Nah, untuk kondisi kekhawatiran Ibu mengenai kevalitan atau kebenaran jawaban dari AI tersebut, itu ada aplikasi tertentu, Ibu ya. Jadi kayak kita mungkin merasakan mereka teman-teman dari kita guru itu dengan adanya AI ini akan mempermudah pekerjaan mereka dalam membuat buku artikel dan memang benar. Tapi itu pun diimbangi dengan teknologi lain untuk mengecek seberapa banyak tulisan mereka itu memakai AI. Jadi sekarang itu istilahnya perusahaan-perusahaan tertentu juga tidak diam-diam saja ya melihat perkembangan AI yang begitu cepat. Bahkan juga yang bergerak di bidang kayak penerbit dan lain sebagainya. Kadang-kadang mereka juga sudah punya platform atau aplikasi untuk mengetahui seberapa banyak mereka memakai bantuan robot AI ini ya. Yang kedua, kalau nggak salah yang saya tangkap, yang saya pahami dari pertanyaan Ibu adalah mohon saran tentang apa tadi Bapak Ibu? Tentang apabila itu sampai masuk ke dalam apa ya ini kepada peserta didik kita, sehingga kan mereka, karena kan yang diunggah di AI ini tadi tergantung yang diupload kan, ada yang positif, ada yang negatif, karena kita tidak punya database. Begitu. Nah, ini juga sangat berbahaya, ini sangat berbahaya pada peserta didik kita. Tentunya terkait dengan karakter dan lain sebagainya. Mungkin mohon ada penjelasan dari narasumber. Sama Bu, kekhawatirannya jenengan Ibu dengan saya itu sama, melihat anak-anak saya ajari, saya kan termasuk juga ya membina anak-anak dikir juga, untuk penelitian juga saya ajari juga untuk memakai AI ini dan sebagainya. Saya lihat kok ya anak-anak kalau pondasi dasarnya kurang kuat kayak matematika, kan ada matematika khusus AI juga. Saya lihat ya ampun, tinggal masukkan, unggah, tinggal nanti tambahi instruksi sedikit sudah keluar jawaban matematika dan pembahasannya. Saya mikir, waduh, kayak gini dasarnya kalau mereka sudah kuat sih nggak masalah ya Bu. Kadang-kadang 5 kali 9 aja nggak tahu. Kalau ditanya gurunya langsung sudah bingung, perkalian 1 sampai 100 nggak hafal atau nggak apa ya, banyak yang lupa. Terus kemudian mereka loncat ke AI. Ya sebenarnya sih sah-sah saja, terserah mereka, tapi ya itu tadi Bu, kayak memikirkan tentang perkembangan pikiran atau daya pikir mereka. Kemudian mereka kan seperti kayak kurang berkembang bagus sesuai dengan apa ya istilahnya langkah-langkah perkembangan remaja ke dewasa dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kadang-kadang saya berpikiran juga, wah bisa berbahaya ya kalau mereka sampai memahami secepat itu. Bahkan bisa-bisa gurunya kalah cepat. Soal berita informasi, loh, ternyata mereka sudah tahu dulu. Kita ajak cerita, ada berita apa informasi yang lagi hangat, lagi heboh, lagi terkenal, mereka sudah tahu dari mana. Ternyata di AI juga bisa diketik tentang berita terkini, gitu sudah keluar tanpa beli buka Google satu-satu, berita yang terkenal, berita ini, berita ya ampun. Saya mikir enggak semuanya kita kasihkan Bu, yang perlu aja, yang bertujuan dengan pembelajaran mereka saja yang kita kasihkan AI-nya atau instruksi-instruksi atau prompt-promptnya, jangan semuanya. Tapi ya kita nggak bisa memungkiri dan juga membatasi mereka Bu. Zaman teknologi seperti ini, teknologi digital, mereka bisa mencari sendiri, bisa istilahnya orang itu mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya
apalagi dengan anak-anak yang senang main Mobile Legend atau game dan sebagainya kayak gitu seperti itu. Ya mungkin saya pikir cukup ya Bu ya karena waktunya nanti bisa disambung di WA saja. Untuk Pak siapa tadi? Pak Alex Ya, Bu. Farhan menanyakan Ya. tentang apakah bisa membaca PDF. Jadi Oh apakah ya, Gemini bisa ini Bapak, bisa Bapak. Jadi sekarang ini kalau Bapak Ibu di sini ingin membuat ringkasan outline buku hanya beberapa menit keluar per bab, per subbab dan lain sebagainya, tinggal unggah aja file PDF di Gemini, di ChatGPT itu bisa. Kalau di Telegram AI sama WhatsApp belum pernah saya coba, tapi kayaknya bisa juga. Soalnya mereka sumbernya semua itu dari Google atau dari ChatGPT. Cuma mereka kan kayak semacam dipecah-pecah kecil-kecil sehingga biaya nyewa per bulannya itu murah. Aslinya kalau saya tanyakan ke mereka sumbernya dari ChatGPT 4.0 atau kalau Gemini dari Google dari saya. Mungkin Google juga dari ChatGPT. Saya belum pernah tanya sama guru saya yang ada di Google Revo Indonesia ini ya. Jadi bisa ya Pak ya, ya. Atau nanti kalau perlu tetap aja di grup nanti saya share caranya. Atau hari ini saya share sedikit ya Bapak. Boleh? Oke. Untuk nanti mungkin disampaikan lewat Bapak nggih. Lewat Ini grup aja. Oke, karena waktunya terbatas. Oke. ada yang Oke, raise lanjut. Pak Supriyono. Ada lagi pertanyaan Pak Supriyono tadi? Pak Priyono monggo dinyalakan. Mungkin Pak Alex sudah cukup ya Pak Alex. Nanti disambung lagi Pak Alex Farhan atau siapa tadi ya? Nggih, Pak. Terima kasih jawabannya. Ya. Ya, nggih, gitu aja nanti disambung di sesi yang lain. Oke, terima kasih Pak atas pengertiannya. Oke Pak Ini ada Supriyono. dari apa? Chat dari Bapak Erwin. Oh ya, silakan. Apakah ada limit penggunaan dari Mini AI ini? Maksudnya mungkin sejauh mana limit penggunaannya begitu. Yang kedua, apakah sebagai guru ada harga khusus untuk berlangganan dengan Gemini Premium begitu. Terima kasih. Ada Bapak, kalau Bapak mau afiliasi dengan saya, saya kasih. Saya ChatGPT juga sudah premium semua, Gemini sudah. Memang kalau bulanan sangat mahal kalau sendirian. Tapi saya kan modelnya kan afiliasi dengan teman. Itu tidak ada batasan limitnya Bapak. Bahkan kalau Bapak Ibu di sini membandingkan antara yang versi gratis dengan yang sudah premium atau berbayar, jauh banget Bapak. Jawabannya itu lebih komplit gitu ya, lebih memuaskan, mendekati apa yang kita harapkan. Ya enggak 100% sih Bapak. Jadi setidak-tidaknya itu membantu kita untuk mengembangkan pemikiran, kerangka pikiran kita. Mungkin kalau kurang sempurna, yang kurang sempurna bagian apa itu bisa diminta penjelasan secara detail ke AI ini. Misalkan dalam pembuatan outline atau meresum sebuah buku, itu biasanya di subbab-subbab tertentu kan kita butuh penjelasan. Itu bisa diuraikan. Bila ya di AI yang gratis juga bisa, cuma kadang-kadang hasilnya kok saya membedakan kurang lengkap gitu ya. Bahkan kayak ChatGPT yang terbaru, ya bukan terbaru ya, itu ada ChatGPT yang humanis, maksudnya itu merubah jawaban model robot ke model jawaban yang lebih manusiawi, istilahnya gampangannya seperti itulah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau istilahnya merubah agar tulisan di buku kita itu ketika membuat buku itu tulisannya itu tidak persis robot ya jawabannya, itu bisa dimasukkan ke ChatGPT humanis itu. Ini kayak semacam plugin gitu Bapak. Jadi Bapak Ibu akan sangat beda banget bila Bapak Ibu punya yang premium. Ada plugin-pluginnya. Jadi plugin-pluginnya itu berfungsi untuk meringkas, untuk ini, itu, untuk istilahnya
membantu pekerjaan Bapak Ibu lebih cepat lagi, lebih hemat lagi dalam membuat aktivitas atau kegiatan apapun di sekolah maupun di perusahaan. Dan itu yang nggak ada di AI gratis. Kalau AI gratis ya itu saja komponennya atau istilahnya itu kemampuannya cuma itu jadi kurang maksimal. Nah, supaya maksimal Bapak Ibu bisa melalui atau membeli yang premium sehingga Bapak Ibu akan terus termotivasi atau bisa Bapak Ibu semakin semangat untuk berkarya. Nanti Bapak Ibu rasakan atau praktekkan atau jalankan. Saya yakin Bapak Ibu akan merasakan beda antara yang gratisan sama yang berbayar premium. Saya yakin nggak rugi Bapak Ibu. Saya sudah merasakan sendiri. Jadi saya nyoba ya, mohon maaf ya, nggak jadilah, ya, membuat soal jawaban lah gitulah, atau soal-soal antara yang gratis sama yang berbayar. Jawabnya itu lebih banyak yang benar berbayar. Jadi semua 100 nilainya. Yang gratis ada yang salah 2 atau 3 atau 4 ya memang ya lumayan sih. Tapi ini jangan diberitahu muridnya Bapak Ibu. Saya khawatir ngerjakannya soal-soal yang diberikan Bapak Ibu guru memakai ChatGPT atau Gemini yang sudah berbayar. Ya. Mungkin itu. Ada lagi yang ingin tanyakan? Saya akan, kalau nggak ada, saya akan masuk ke Telegram AI, memperkenalkan sedikit, atau WhatsApp AI, kalau diperkenalkan, tapi kalau tetap Gemini aja ya nggak apa-apa. Ada lagi yang tanyakan Pak Wri? Saya kembalikan ke Pak Wri. Terima kasih Bapak. Monggo Bapak Ibu, apakah kita lanjut ke WhatsApp AI dan Telegram AI, ataukah kita fokus pada Gemini AI? Silakan membuat pendapat Bapak Ibu di kolom chat atau langsung raise hand. Waktu 2 menit. Terima kasih. Baik, lanjut. Oke, siap. Kemarin Bapak Ibu sudah menginstal AI Telegram? Barangkali ada yang ditanyakan. Kemarin ada yang tanya. Baik, saya praktekkan aja di sini. Pertama dari awal Bapak Ibu belum install, oke nggak apa-apa. Kita install bareng-bareng. Itu gratis ya Bapak Ibu. Tapi di gratisnya itu bisa juga untuk Bapak Ibu praktek ya. Jadi yang pertama Bapak Ibu linknya kemarin. Bentar, saya carikan linknya. Oke, bentar ya Bapak Ibu. Sebentar. Iya. Copy. Ini ya saya tempel di sini Bapak Ibu. Nah, ini saya merupakan marketing dari Cakapin ya Bapak Ibu. Nah, ini Cakapin. Bapak Ibu sudah semua membuka ini, coba atau mungkin melihat saya aja langsung. Ya, ini daftar sekarang. Kan ada login, ada daftar sekarang ya. Nah, nanti Bapak Ibu cari yang daftar sekarang tadi. Ya, ya ini bisa Bapak Ibu baca tentang Cakapin ini seperti apa. Ini dia perusahaan atau semacam platform yang menyediakan aplikasi Telegram AI maupun WhatsApp. Klik aja daftar sekarang seperti ini. Nah, ini kan berbayar ya Bapak Ibu. Ini yang kemarin 1 tahun itu cuma 79, sekarang sudah naik 600.000. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti Bapak Ibu beli yang gratis, cari yang gratis saja. Yang gratis, Bapak Ibu lihat di daftar sekarang. Oh. Bentar, mungkin linknya keliru. Oh ya. Saya
ambil link yang kegiatan. Bentar Bapak. Bentar saya coba lihat di WA atau Bapak Ibu ada linknya masih ada? Bentar saya lihat di ini ya. Bentar Bapak. Bu Rustam ada Bu? Ayo kita ngobrol Bu. Bu Rustam. Ada yang masih menyimpan? Oh ini ya. Ini. Bentar Bapak Ibu. Linknya itu tadi yang link yang kemarin WhatsApp AI yang ada flash sale atau harga yang murah 79. Ini ya. Oke. Di gratis ini kita masukkan linknya dulu. Kalau ini tadi link WhatsApp AI yang kemarin ya. Nah ini ya Bapak Ibu sudah ganti. Nah ini klik daftar gratis ya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ingin mencoba trialnya atau sementara. Nah ini ya, karena saya sudah membuat ya, tapi nggak apa-apa. Ini kan Bapak Ibu isi ya, nama lengkap kayak gitu, terus alamat email, password, nomor WA-nya Bapak Ibu berapa, klik daftar gratis. Oke, karena saya sudah daftar soalnya. Oke, saya klik lagi aja nggak apa-apa. Oke, ini diisi semua. Kemudian passwordnya juga. Ini juga buat password. Oh ini mail yang lain aja. Biar nggak kena. Buat password, alamat email, nomor WA 813572. Ini ya Bapak Ibu, klik ini ya, daftar gratis buat pesanan. Nah, seperti ini. Nah, ini karena nomor saya kan sudah terdaftar Bapak Ibu. Jadi pakai nomor yang lain saja. Jadi sekali pakai sudah nggak bisa. Nah, ini cek member area, nanti akan diarahkan Bapak Ibu ke grup. Ya, ke grupnya kita lihat apa grupnya. Nah, ini tinggal klik login. Lagi. Luas pengguna. Oh, kita lihat email kita lihat Bapak Ibu. Nah, nanti ada kayak verifikasi gitu ya, kayak emailnya. Nah ini ya, tadi email saya yang kedua yang saya masukkan. Nah di email yang kedua ini nanti ada verifikasi untuk masuk ke grup. Nah, kita lihat ada di sampah. Oh ini masuk di yang pertama. Nah ini nanti akan muncul seperti ini ya Bapak Ibu. Ya, ini gratis.
Nah, setelah itu nanti akan masuk grup seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, ini masuk di Telegram. Saya masukkan dulu di Telegramnya. Nah, ini dia. Nah, di Telegram AI itulah nanti Bapak Ibu akan bisa mempraktekkan AI di Telegramnya. Ya, ini seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti klik tombol aktivasi di sini ya, misalnya. Nanti akan dikirimi kode token. Nah, karena saya sudah aktivasi ini ya, klik aktivasi di sini ini, diklik aja. Kalau saya sudah, nah ini nanti akan masuk ke WA. Di WA nanti Bapak Ibu ada informasi tentang sudah teraktivasi, sudah bisa dipakai. Nah, caranya gimana? Ketik aja menu gini untuk menampilkan instruksi-instruksi di AI. Nah, kayak gini. Nah, ini ya. Nanti dites Bapak Ibu ya di sini. Oke, ini ada yang tanya apa fungsinya? Fungsinya hampir sama dengan ChatGPT dan Gemini Bapak Ibu. Jadi bisa untuk membuat artikel, membuat outline, bahkan di Telegram AI dan WhatsApp ini lebih lengkap lagi. Hanya satu aplikasi atau platform ini Bapak Ibu bisa juga membuat gambar. Tentu instruksinya harus jelas. Kayak seperti ini. Nah, ini ya, klik artificial intelligence. Nah, ini akhirnya menu artificial intelligence akan keluar. Jadi ada AI plus tag, maksudnya di depan sebelum perintah tadi apa ya, perintah membuat apa gitu ya, maka ada tulisan AI. Kalau di ChatGPT sama Gemini kan enggak, langsung aja buatkan, atau saya adalah ini buatkan membuat outline dari isi buku ini. Kalau di Telegram ini harus tulis AI gambar kan seekor pink. Iya. Oh, diklik dulu. Ini harus masuk ke WA-nya saya, baru diaktifasi. Nah, jadi ini ya, masuk ke Telegram. Nah, ini saya langsung ke pakai Telegram AI saja, saya yang sudah berbayar aja. Misalkan tadi itu perintahnya adalah buatkan saya AI gambar seekor kucing. Nah, ini ada proses. Nah, ini sambil nunggu proses saya jelaskan di atasnya ini Bapak Ibu. Saya kemarin ini lagi mau mengkonseling seorang siswa ya. Jadi di sini promptnya AI, saya adalah guru bimbingan konseling di kelas 10 di SMK ini dengan usia siswa saya 16 tahun, buatkan strategi pendekatan dan metode dengan topik siswa yang motivasi belajarnya menurun karena faktor keluarga dan eksplorasi cara mengatasi. Nah, setelah itu akan diberi jawaban oleh AI itu seperti ini. Nah, ini ya Bapak Ibu, kelihatan ya. Sebagai guru bimbingan konseling di sekolah ini, Anda dapat menerapkan berbagai strategi pendekatan dan metode. Strateginya ini mengidentifikasi masalah, pendekatan, kolaborasi. Pendekatannya seperti apa? Humanistik, behavior, sistemik. Metodenya bisa konseling individu, kelompok dukungan, workshop, dan sebagainya. Cara mengatasi dan solusinya. Jadi Bapak Ibu bisa meminta tolong AI untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu sehingga lebih ringan.
Membuat modul ajar juga bisa seperti itu. Jadi Bapak Ibu tinggal mengetik bab-babnya atau kontek-konteknya atau capture-nya, tinggal nanti minta di explore atau menjelaskan secara detail. Jadi kayak gini. Jadi sudah terbantukan seperti ini. Nah, ini AI sedang ada problem gambar ini. Jadi coba sekarang ganti. Kita lihat menu. Perintahnya kita rubah, Bapak Ibu. Ini klik artificial. Nah, ini klik sekarang gambar, bukan AI. Kita ketik gambar seekor kucing yang manis. Klik ya. Tadi kan pakai AI tag ya. Sekarang pakai gambar seekor kucing seperti ini. Ini di WhatsApp juga bisa dan di Telegram juga bisa. Kalau cuma di WhatsApp itu kadang-kadang sampah filenya atau sampah chattingan kita itu memenuhi WhatsApp kita sehingga kadang-kadang WhatsApp kita jadi penuh gitu. Oke. Oke, kita lihat sambil kita lihat. Nah, ini keluar gambarnya. Jadi enaknya di Telegram AI sama di WhatsApp AI itu kita sudah nggak usah membuat gambar itu pergi ke aplikasi AI lainnya. Semuanya sudah terkumpul di sini. Sudah terkumpul di sini. Ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Terus ini juga. Nah, ini seperti ini. Itu bisa lebih lengkap lagi. Di ChatGPT sama Gemini sebenarnya juga bisa, cuma kadang-kadang di Gemini itu bisa munculnya lama atau mungkin ada kayak gambar masih error dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering saya lakukan seperti ini Bapak Ibu. Jadi buatkan pernyataan jawaban tentang ini yang kemarin itu ya. Saya membuat polling juga pakai ini ya kemarin Bapak Ibu. Jadi pakai AI juga kata-katanya dan sebagainya. Ya, kayak gini. Ya, ini membuat copyright juga memakai ini semua Bapak Ibu, mohon maaf. Nah, kayak ini juga Pak Theo kemarin. Ini gambar dimintakan jawaban dalam bentuk teks juga bisa atau kasus dari gambar ini ya. Jadi gambar kita unggah, AI tolong pelajari untuk membuat modul ajar kayak gitu. Kemudian akan keluar jawaban-jawabannya. Nah, seperti ini. Nah, kayak ini ya. Menu-menunya banyak sekali. Kalau Mama kurang paham, tinggal ketik aja di sini. AI buatkan uraian penjelasan dan pengertian dari mungkin instruksi AI yang ada di sini, misalkan. Nah, ini selain AI tag, AI math ini untuk matematika. Voice AI itu suara, jadi suara minta suara laki atau perempuan kata gitu dalam bentuk kayak grafik suara gitu. Terus prompt ini untuk dari gambar kita kasih instruksi prompt saja itu akan nanti muncul apa yang perlu diinstruksikan dalam bentuk prompt, dalam bentuk huruf gitu, dalam bentuk kalimat gitu. Jadi dari gambar umpama misalkan membuat gambar seperti foto-foto manten gitu yang bagus, yang banyak ornamen atau anak-anak kecil yang banyak aksesoris pemandangan yang bagus, itu bisa dipakai prompt ini sehingga nanti akan muncul kalimat yang menjelaskan tentang gambar tersebut yang kemudian bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat gambar-gambar yang lain dari kalimat-kalimat itu. Tinggal nanti aja gitu ya. Tinggal memperbaiki saja. Enaknya kalau di Telegram ini file-file yang lama-lama ya ini Bu, saya membuat pembelajaran bot gamifikasi. Misalkan saya ini
gambarlah buat board game tentang perilaku asertif yang berisi tantangan yang dihadapi oleh peserta didik di sekolah, dapat berupa konflik antar teman, kesalahpahaman, atau situasi di mana mereka harus mengekspresikan perasaan secara asertif. Seperti ada yang merasa frustasi, jadi bisa keluar gambar seperti ini. Ini terus kita cetak di percetakan banner. Ya, silakan Pak Uri. Oke, waktu tinggal 9 menit Bapak atau 9 menit saat ini. Oh iya, mohon maaf. Oke, mungkin ada yang tanyakan? Ya, untuk masalah rekam AI dan WhatsApp AI sebelum saya share absensi. Di kolom chat ada pertanyaan atau ada mungkin instruksi dari Bapak Alex. Saya mencoba WA AI ini, tetapi ada notif bahwa masa aktif gratisnya telah habis dan seterusnya. Bagaimana Bapak? Oh iya, kalau basic itu ada batasnya nyoba gratisnya Bapak. Nah, jadi memang masa aktifnya itu dibatasi. Kalau memang kepingin tidak habis masa aktifnya, maka Bapak Ibu bisa beli yang berbayar ya. Oke, Bapak Ibu, ini saya share absensi ya Bapak Ibu, sambil Bapak Ibu nyantai. Oke ya, silakan, ada yang tanyakan lagi. Bapak Alex, monggo waktu dan silakan. Maaf, saya menyambung. Tadi memang sudah saya katakan, Pak. Jadi masa aktif itu habis apakah karena pemakaian atau karena waktu? Karena tadi saat mengaktifkan, terus saya chat di aplikasinya itu untuk jawabannya sudah jelas saya tahu jawabannya, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, itu tidak muncul jawabannya. Terus ini saat pelatihan ini saya coba lagi untuk menyebutkan 5 Pancasila, katanya masa aktif sudah habis. Ya, mohon keterangannya. Ya mohon maaf Pak Alex. Itu sudah yang alami banyak Pak Alex. Jadi mungkin dari perusahaannya atau dari cakap ini itu membatasi entah dalam bentuk berapa kali nyoba. Kalau di AI yang yang free itu kan kayak diberi kuota berapa kali banyaknya, terus atau juga bisa juga waktu juga gitu. Iya. Jadi itu cuma berarti belum nyoba sama sekali atau sudah Pak? Belum pernah ya, nyoba, belum jawaban. Oh gitu ya. Coba nanti saya tanyakan ke mentornya atau teknisinya. Oh ya Bapak Ibu, absensi sudah saya share. Silakan diisi. Yang mengisi ini yang punya kesempatan mendapatkan sertifikat dari Gemini Academy Bapak Ibu ya. Tolong nanti untuk trainernya dipilih, diisi email belajar ID Bu Rusmini dan saya. Jangan lupa hurufnya kecil semua. Kemarin teman-teman saya yang pengimbasan Gemini Academy ini ada yang mail trainernya besar awalnya, ternyata nggak masuk ya. Oke, silakan Pak Alex, ada yang tanyakan lagi? Iya, absennya ke Ujikom. Iya, betul. Jadi ke Ujikom nanti Bapak Ibu akan mengisi data dulu, nanti terus ada Ujikom sedikit. Ya, istilahnya untuk mengetahui tidak bisa dibuka. Oh ya, sebentar ya Bu. Saya bisa ya? Mungkin yang lain. Coba yang sudah bisa mengisi angkat tangan atau cek. Need permission. Yang absensi ya, udah. Ada yang sudah bisa? Pak siapa tadi? Kosmas. Pak Kumas bisa? Bisa. Kosmas. Tidak bisa juga. Udah. Saya pakai email belajar ID. Kalau bisa belajar ID ya Bu? Iya ya, pakai belajar ID. Emailnya akunnya belajar ID. Kalau selain belajar ID kayaknya nggak bisa. Iya, pakai belajar ID Pak. Iya, minta tolong Bapak Ibu ya. Oh iya, mohon maaf Bapak Ibu, ini di Google ternyata
sangat ketat sekali tentang terus terang saja publikasi dan media. Jadi materi yang ini di PowerPoint ini mohon maaf tidak bisa dibagikan. Ya, karena Google Gemini ini mempunyai kayak perjanjian gitu loh sama entah perusahaan apa gitu. Kami aja harus permisi dengan hanya melihat saja file-filenya yang ikut pendidikan selama 1 bulan dengan tugas banyak banget, tugas tiap hari. Berarti Pak ini izin tanya yang Gimana Pak Kosmas? Ada yang tanyakan? ini yang apa trainer ini diisi salah satu ya gitu. Iya, trainernya isi salah satu, silahkan memilih siapa yang Pak Antara Kosmas pilih. Ibu Rustami sama Iya, silakan. Nggak bisa milih 2 loh Bapak Ibu ya. Maksudnya gini, mungkin Bapak Ibu ngisi trainernya pertama. Berarti nanti harus terus dibagi kemudian aja isi ya, Pak, lagi Pak Subhan, itu nggak bisa. Gimana Pak Kosmas? Berarti di ini biar adil kan kita kan ini pesertanya ada berapa nih, biar dibagi aja biar sama. Takutnya kan pilihnya semuanya ke ibu atau ke papa, itu nggak apa-apa. Ya, mana yang Pak Kosmas senangi aja lah. Nggak ada harus ke salah satu. Apa istilahnya salah satu aja, tapi jangan dua-duanya gitu. Intinya gitu. Minta tolong Bapak Ibu, soalnya satu trainer minimal 20 orang. Oh, ini berarti kalau nggak sampai 20 mungkin nanti ada pelatihan kembali berikutnya. Atau pesertanya 229 sepertinya. Iya. Nggak sampai ini, nggak sampai 29. Berarti kayaknya ada lagi sesi kedua melanjutkan materi ini yang masih belum selesai semua. Tadi Gemini juga belum selesai, terus Telegram AI juga belum selesai. Gemini masih 1, 2, 3. Oh sebenarnya sudah sih, tinggal prom saja. Oke, sudah Bapak Ibu. Untuk saat ini sudah menunjukkan waktu 15:58. Bagaimana? Nanti bisa diisi di WA Group. Nanti dilanjut di WA Group nggak apa-apa. Oh. Ya, Ya, di Bu, WA. silakan. Ada yang tanyakan Bu Novia apa tadi? Bu Novira. Pak, ya. Pak, ini ada apa? Ada alamat akunnya, ngisi akunnya siapa trainernya ya? Ini bisa didapat di mana ya tadi? Di grup ada. Di grup ada? Iya, di grup. Ada siap. Bu Rusmini sama saya, tinggal pilih aja. Oh iya. Hurufnya kecil semua. Jangan siap. Yang paling depan huruf besar ya kan. Nanti nggak terkirim. Terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Yang lain mungkin nanti kita sambung di grup saja. Saya buka 20 terbuka. Kira-kira sudah cukup Bapak? Kalau sudah cukup bisa foto bareng Pak Uri. Untuk menutup kameranya kalau bisa. Izinkan saya untuk membuat sebuah refleksi rangkuman bahwa yang pertama, AI sangat mampu membantu guru dalam membuat satu modul pembelajaran, media pembelajaran, soal dan jawaban untuk ujian formatif dan sumatif, itu untuk khusus guru. Tapi untuk mungkin yang lain atau profesi yang lain mungkin bisa menyesuaikan. Untuk yang kedua, AI ada dampak buruknya, jadi harus berhati-hati apalagi untuk peserta didik. Gitu. Tadi yang sempat saya catat seperti itu. Baik Bapak Subhan, Bapak Ibu Rusmiati dan Bapak Ibu peserta BIMTEK Gemini AI hari ini yang luar biasa dan hebat. Terima kasih atas waktu yang telah disempatkan untuk mengakhiri kegiatan kali ini. Marilah kita tutup dengan berdoa sebagai bentuk rasa syukur kita bahwa kita sudah mendapatkan ilmu secara cuma-cuma dan saya yakin bahwa ilmu yang kita dapat hari ini adalah ilmu yang bermanfaat.
waktu dan tempat kami persilakan untuk berdoa. Berdoa kita mulai. Terima kasih. Saya selaku pembawa acara atau narator hari ini atau moderator hari ini, terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Akhirnya mungkin nanti ada pertemuan berikutnya, monggo Bapak Ibu nanti bisa mengajak teman-teman yang lain. Akhirul kalam, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, boleh istirahat. Boleh izin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak materinya. Ya, saya tutup Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.